Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips-tips untuk melatih mindful. Yang pertama apa? Coba teman-teman mengembangkan hobinya masing-masing, kreativitasnya. Menggambar, mungkin yang pintar gambar, yang coba menggambar. Jadi kreativitas itu penting untuk kesehatan mental. Kalau kita kreatif, saat kita sedang berkreasi, ini kan pikiran kita lebih banyak istirahat. Hidup kita ruwet, itu kan tadi saya bilang, banyak karena pikiran kita yang tidak terkendali. Entah itu mikir masa lalu atau khawatir masa depan. Tapi ketika kita kreatif, gambar misalnya, itu ya fokus kita sepenuhnya pada gambar tadi. Atau mewarnai, sekarang kan banyak itu di toko-toko buku itu yang aspek mewarnai. Itu kan membuat kita fokusnya ke situ. Atau yang mungkin punya keahlian apa, atau ingin tanam-menanam, atau ingin memelihara binatang apa, dan lain sebagainya, silahkan. Punya hobi apa, kreativitas apa, kembangkan. Saat kita asik dengan hobi kita, itu pikiran lebih rileks. Ini tipsnya saja dalam rangka sebelum kita terjun menikmati hidup yang lebih serius. Ayo kita latih mengistirahatkan pikiran. Jadi kalau pikiran pas lelahnya luar biasa, tidak bisa kita tepis, tidak bisa kita singkirkan kegelisahan-kegelisahan itu, ayo kreatif. Mungkin mengembangkan hobi, mungkin melakukan apa. Pak, tapi saya tidak bisa Pak gambar Pak. Ya gambar untuk diri sendiri, nggak usah ditunjukin orang deh. Ya, gambar-gambar dilihat-lihat sendiri, terus atau mewarnai saja lah kalau nggak bisa gambar. Itu mudahnya bisa. Jadi kembangkan kreativitas. Atau boleh jalan-jalan. Jalan-jalan itu ya keluar-keluar, touring-touring. Tapi dengan tujuan ingin menikmati suasana saja. Ini mengistirahatkan pikiran. Kadang-kadang kan kita ini agak over. Maunya santai-santai, tapi begitu keluar masih mikir. Mungkin touring bareng-bareng teman, nanti di luar harusnya asik menikmati suasana, malah diskusi politik, malah bahas tugas-tugas, malah tidak jadi asik. Ayo perhatikan jalan-jalan di luar. Lihat sekeliling, lihat apa yang terjadi, lihat indahnya suasana. Bila perlu, HP-nya, ponselnya tidak ditengok, bila perlu ditinggalkan. Karena biasanya yang hari ini yang sering mengganggu itu ya HP. Jadi momen-momen asik itu bisa bubar ketika kita buka HP. Lagi enak santai-santai, buka Instagram, ada orang ngapain, terus kita terdistraksi, kita terstimulasi untuk jadi marah, jadi tersinggung, jadi tidak fokus lagi. Bolehlah dalam sehari kita menyapih HP kita untuk tidak melulu jadi yang kita pegang. Ada lagi, ini menarik. Kalau ini sebenarnya saya ambil dari Imam Ghazali, nanti di salah satu kitab beliau tentang manfaat alam semesta. Itu adalah di antara manfaatnya langit. Itu kalau kita sedang galau, sedang susah, coba keluar, tataplah luasnya langit. Atau ya kalau di Imam Ghazali ya langit malam boleh. Langit malam itu kan indah. Setelah ini teman-teman boleh keluar, coba lihat indahnya langit malam. Nikmati saja, tidak usah di-judgment, tidak usah wah ini kalau zaman dulu tidak ada listrik lebih asik, ini tidak usah mikir aneh-aneh lah, dinikmati saja, apa adanya saja. Apa yang ada di sekeliling kita. Tidak usah wah menyesal dulu kalau di kampung gini masih ada suara-suara jangkrik, masih ada suara kodok, sekarang sudah tidak ada. Itu lu sumpek lagi nanti kalau mikir begitu. Dinikmati saja apa adanya. Nah, jadi kita keluar menikmati yang ada di sekeliling kita. Kemudian
boleh juga tipsnya. Jadi ini dalam rangka mengistirahatkan pikiran sebenarnya, biar kita lebih sadar, lebih mindful. Ayo kita nikmati apapun yang sedang kita jalankan. Mencuci kah, atau bikin kopi, mungkin ada yang bikin kopi sekarang untuk ngaji. Coba nikmati proses bikin kopi itu sejak awal, sejak naruh kopi, menyeduh kopi, membau, betapa sedap aromanya, uap hangatnya menyentuh wajah kita, kemudian kita seruput sedikit-sedikit, itu sebenarnya indah. Tapi kita sering cuek dengan proses ini. Yang teh ya teh, yang cemilan mungkin makanannya dipegang, dilihat, kemudian dirasakan sedikit demi sedikit. Ini hidup ini akan indah. Kita itu sering pikiran selalu kemana-mana, kenikmatan, keindahan hidup di sekeliling kita terlewatkan. Ada lagi tipsnya, ayo fokus pada satu hal di satu waktu. Nah, ini menarik. Jadi karena biar tidak terdistraksi kemana-mana. Ada lagi cara yang banyak disarankan, yaitu menulis diari. Diari ya, Pak Mas Keliru membacanya diari. Buku harian. Jadi mungkin generasi hari ini itu sudah tidak familiar lagi dengan buku harian. Mungkin sekarang kenalin blog, Instagram, Twitter, Facebook. Jadi tempat curhatnya itu anak-anak hari ini banyak di media sosial. Yang itu dibaca orang banyak. Kesadaran bahwa ini nanti dibaca orang banyak itu membuat kita sering tidak otentik. Kita sering lebih banyak pencitraannya. Jadi boleh teman-teman mungkin mulai besok beli saja buku harian, buku biasa saja, kan banyak diari-diari buku harian itu, untuk sebagai ekspresi, sebagai wadah apa yang kita rasakan. Ada istilah namanya gratitude journal. Gratitude journal itu bisa cuma 1 kalimat, bisa 2 kalimat. Biasanya yang diisi di situ 3 hal terbaik yang aku lakukan hari ini apa. Misal, itu contoh saja. Hari ini ada 3 hal yang menurutku istimewa. Baik. Yang pertama, aku bisa sholat subuh tepat waktu. Biasanya belandang, misalnya ini contoh. Yang kedua, aku bisa membuat temanku senang tertawa. Biasanya temanku ini marah-marah terus saya. Alhamdulillah aku sukses membuat dia tertawa hari ini. Yang ketiga, aku bisa tahan misalnya ngaji filsafat ini 2 jam. Padahal biasanya setengah jam mengantuk sudah misalnya. Alhamdulillah malam hari ini bisa 2 jam. Ini 3 kalimat ini saja itu lumayan. Untuk melatih kita mindful. Hidup dengan penuh kesadaran. Yang level mahasiswa mungkin tidak hanya 3 kalimat, bisa lebih panjang. Dan ini momen privat kita. Jadi momen kita menikmati hidup kita. Memang sekarang difasilitasi banyak sih oleh online media. Tapi biasanya kalau media sosial atau yang sifatnya online itu, kita kan ngerti itu bisa dibaca orang. Sehingga kadang-kadang kita banyak pencitraannya. Tidak otentik sebagaimana yang kita rasakan. Termasuk ada tips meditasi. Ini nanti semoga ada sesi sendiri kita bahas aspek meditasi. Baik, kita belum masuk ke filosofinya, tapi saya ingin masuk dulu ke aspek religious mindfulness-nya. Bagaimana sih menerjemahkan mindfulness ini dalam diksi-diksi agama? Kita membahasnya diksinya Islam pastinya. Nah, mari kita urut kalau versi kita. Jadi mindfulness tadi kan variabelnya 4. Attention, intention, present, dan openness. Nah, ini menurut saya kalau kita masukkan dalam wawasan-wawasan beragama,
attention itu kan kesadaran apa yang sedang kita lakukan, kesadaran fokus dan konsentrasi tentang yang sedang kita jalankan. Nah, ini bahasa agama yang cocok dalam Islam menurut saya adalah khusyuk. Khusyuk itu kan mudahnya batin kita hadir, pikiran kita hadir. Istilah khusyuk ini ya tentunya lebih dikenal dalam sholat. Dalam sholat itu kan kita diminta khusyuk. Maksudnya apa? Sholat itu ya pikirannya di situ, hatinya juga di situ saat sholat. Itu kan namanya khusyuk. Loh, hadirnya pikiran, hadirnya hati dan kesadaran itu tadi kan yang diminta dalam mindfulness. Jadi ternyata selama ini kita juga sudah dituntut itu, dilatih itu dalam sholat. Jadi pikiran yang terfokus kuat di situ, sehingga kadang-kadang banyak kan cerita-cerita para ulama, para sahabat, kalau sudah asik dalam sholat, fokus ke situ tidak bisa diganggu sudah. Bahkan ada cerita sahabat yang ketika dirinya kena panah, untuk orang bisa mencabut panah ini dia minta izin sholat dulu. Karena ketika sholat, fokus pikiran, fokus batin sepenuhnya pada Allah saja, sehingga sakit fisiknya bisa terminimalisir. Loh, ini salah satu ilustrasi saja. Jadi attention ini, jadi fokus penuh perhatian, bisa kita temukan dalam agama lewat konsep khusyuk. Mungkin memang Allah menuntun kita lewat sholat itu antara lain melatih keseriusan hidup dalam aspek khusyuk. Tadi kan mindful itu bolak-balik kita terjemahkan sebagai hidup yang serius, hidup yang sepenuh hati, sepenuh kesadaran. Dan ini menjadi prasyarat yang harus kita hidupkan dalam sholat. Ini mungkin di antara rahasia hikmahnya kekhusyukan dalam sholat itu yang antara lain dia mengimbas kemampuan kita untuk menghadirkan hati, menghadirkan pikiran dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu kalau attention. Kalau intention ini kan maksud, tujuan. Agama mengajarkan kita konsep ikhlas. Kegiatan apapun, aktivitas apapun bernilai ibadah kalau itu karakternya ikhlas. Ikhlas itu karakter yang tidak egois, karakter yang lillahi ta'ala. Jadi berarti dalam Islam kita dilatih untuk sadar saat kita melakukan apapun orientasinya hanya Allah saja. Loh, untuk bisa ikhlas ini tidak mungkin kita tidak sadar. Harus sadar, tahu arahnya kemana. Harus diniati jelas bahwa ini saya lakukan lillahi ta'ala. Loh, niat jelas di awal itu membantu kita menghadirkan intention. Jadi menghadirkan maksud dan tujuan. Jadi memudahkan kita untuk tidak harus cari-cari ini tujuannya apa enggak. Segala kebaikan itu mari nawaitunya adalah lillahi ta'ala, untuk Allah saja. Yang ketiga, present. Present itu ya tadi kita definisikan sadar sekarang saat ini di situasi sekarang. Ini kalau dalam Islam itu menurut saya dekat dengan konsep ridho. Jadi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dirinya orang yang nanti mutmainnah dan langsung menuju Allah setelah dia meninggal adalah orang yang ridho terhadap apapun keputusan Allah dan akhirnya Allah juga meridhoinya.
Jadi ridho itu menerima. Allah nakdir apapun, Allah menetapkan apapun, berarti situasi apapun, kondisi apapun, aku terima. Ini yang pakai istilah kita tadi ya. Orang bisa menikmati hidupnya. Orang yang tidak ridho dengan hidupnya, dia tidak bisa nikmat. Tidak ridho kalau sainganku jadi pemimpin. Tidak ridho kalau tetanggaku sukses. Tidak ridho. Dia akan gelisah. Tidak terima dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Tidak present. Tidak bisa menikmati hidup. Dia akan sulit bersyukur. Banyak kan di antara kita hari ini yang bahkan tidak bersyukur, misalnya lahir di bumi indah luar biasa Indonesia ini. Banyak kan yang di komen-komen itu, oh, dasar warga plus 62 misalnya, memang negara berflower ini, negara yang baru berkembang, masih kita tidak bangga sama sekali dengan tanah air kita, dengan bangsa kita. Ini kalau ditarik-tarik mungkin jatuhnya bisa kita tidak ridho oleh Allah ditakdir di Nusantara, di Indonesia yang indah ini. Kita tidak present, kita tidak bisa menikmati. Ya sulit kita mindful pada akhirnya. Jadi kita hidup dengan penuh kesadaran, dengan penuh pemikiran. Kenapa? Pikiran dan kesadaran kita tidak di sini. Mungkin kita punya ideal-ideal yang jauh tidak sama dengan situasi hari ini. Nah, itu tidak ridho namanya. Yang keempat, openness. Openness itu terbuka. Tadi kan bilang objektif, apa adanya. Itu kalau dalam agama yang namanya hikmah. Jadi hikmah itu menemukan kebenaran, kebaikan dalam situasi apapun. Kalau itu situasi yang buruk, ya saya pahami untuk tidak saya tiru. Kalau itu yang baik, saya pahami untuk saya teladani. Jadi tidak ada kok fenomena itu sia-sia bagi orang yang berkacamata hikmah. Jadi makanya di ngaji filsafat ini kita latih untuk belajar apa saja untuk diambil. Bahkan belajar dari tokoh-tokoh yang dikenal ateis misalnya, Karl Marx, Nietzsche, dan lain sebagainya. Tapi dari situ kan kita banyak mengambil hikmah, pelajaran untuk hidup kita kontekstualkan. Jadi pelajaran untuk dihindari atau pelajaran untuk ditiru, itu kan pinter-pinter kita mengolahnya. Nah, itu aspek openness. Jadi untuk mindful, kalau menggunakan diksi-diksi agama, kita bisa pakai istilah khusyuk, ikhlas, ridho, dan juga hikmah. Inilah 4 variabel religious mindfulness. Kalau kita setarakan dengan 4 variabel attention, intention, present, dan openness. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi kan ada konsep mode of being, cara kita eksis melalui mindfulness. Ada sifat, ada situasi, ada praktek. Sifat itu berarti mindful yang sudah tertanam dalam jiwa. Nah, itu kalau dalam bahasa agama, sejauh yang saya tahu, orang yang sudah sangat mantap batinnya, sudah sangat stabil jiwanya, itu disebut seorang yang mutmainnah. Jiwanya jiwa yang tumakninah. Jadi karakter tumakninah dalam diri menunjukkan kestabilan, kesadaran, dan pikiran kita. Jadi ini mode of being. Makanya tadi disebut orang tumakninah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwanya penuh ridho dan dia juga diridhoi oleh Allah. Ketika ketumakninahan ini jadi karakter atau sifat. Jadi menurut saya sifat yang mindful itu setara dengan kondisi jiwa yang mantap, yang tumakninah.
Nah, kemudian ada juga situasi. Kalau tadi kan karakternya, kalau ini situasi yang dihadapi. Orang yang mindful, yang hidup dengan penuh kesadaran, itu menghadapi situasi apapun, dia punya 3 karakter untuk menghadapi situasi itu. Kalau dalam ilmu akhlak, dalam tasawuf itu, yaitu saya pilih 3. Qanaah, yang kedua warok, dan yang ketiga iffah. Qanaah itu kondisi jiwa yang menerima apa adanya anugerah Allah, tidak mengeluh ingin lebih. Ini jiwa yang qanaah. Jadi berarti apa? Orang yang qanaah itu dia sangat mindful. Mengapa? Karena dia sadar situasinya dan menerima apa adanya. Ini kan kalau dalam agama namanya qanaah. Kemudian warok dan iffah. Kalau warok dan iffah ini lanjutannya qanaah. Jadi kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Kalau dalam tasawuf sering disebut wirai. Orang yang warok, wirai itu orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi termasuk iffah. Iffah itu orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Jadi mindfulness dari aspek situasi itu adalah karakter seseorang yang qanaah, warok, dan iffah. Terus saya lanjut. Nah, sekarang prakteknya. Tadi kan praktek ini berarti kita menjalankan ketika mindful ini belum sepenuhnya jadi sifat, jadi situasi. Kita melakukan pelatihan-pelatihan riyadhah, upaya-upaya membentuk jiwa yang mindful. Nah, prakteknya ini istilah yang sering saya pakai di berbagai kesempatan, yaitu jihad, ijtihad, mujahadah. Dalam bahasa Arab, kata-kata jihad, jahada, yujahidu, juhad itu artinya sungguh-sungguh. Jadi ini tadi kan kita disuruh hidup yang sungguh-sungguh. Jihad itu kesungguh-sungguhan berupaya, berikhtiar. Ijtihad itu kesungguh-sungguhan belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Mujahadah itu kesungguh-sungguhan mendekat kepada Allah. Jadi jihad, ijtihad, mujahadah ini kita menjalani hidup secara sungguh-sungguh. Kita upayakan semaksimal mungkin, kita pelajari sedalam mungkin, dan tidak lupa kita mendekat pada Allah, berdoa agar terkabul apa yang kita inginkan. Itulah jihad, ijtihad, dan mujahadah. Ini praktek untuk kita hidup sepenuh hati, sepenuh jiwa. Inilah mode of being-nya mindful tadi. Berarti kita dituntut untuk mengembangkan sifat yang tumakninah, tenang, mantap dalam kebaikan. Kemudian mental yang qanaah, warok, iffah, dan praksis hidup yang dipenuhi dengan jihad, ijtihad, dan mujahadah. Proses apapun hal yang kita lakukan yang menunjukkan mindfulness, itu menurut saya ya rangkaian dari 6 hal ini. Jadi bukti bahwa kita sudah mindful itu ketika aktivitas yang kita jalankan mengandung 6 aspek ini. Ini menunjukkan kita serius, sepenuh hati, sepenuh jiwa menjalankannya. Yang pertama apa? Niat. Jadi
Niat itu berarti kita tahu makna, tahu tujuan. Makanya kita jalankan. Itu niat. Jadi melakukan sesuatu sepenuh hati itu ya pastinya diniati. Tidak mungkin tidak niat. Kalau tidak niat itu kan namanya iseng saja. Jadi kita memang niat. Nawa itu. Nah yang kedua, zikir. Zikir itu sambil ingat Allah. Makanya niat itu selalu diarahkan lillahi ta'ala. Dalam Islam selalu dianjurkan mengawali aktivitas apapun dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aspek zikirnya. Jadi Tuhan kita ingat sejak awal hingga akhir tindakan. Jadi setelah niat ada zikir, kemudian ada fikir. Nah, fikir ini menunjukkan hadirnya pikiran, hadirnya akal. Tadi kan diminta sepenuh hati, sepenuh pikiran. Berarti apa? Jangan melakukan sesuatu yang tidak dipertimbangkan sebelumnya atau tidak kita tahu maksudnya, isinya sebelumnya. Nah, ini namanya fikir. Jadi ada niat, ada zikir, ada fikir. Setelah itu baru ikhtiar. Kalau ikhtiar ini melibatkan daya fisik yang kita miliki. Diupayakan secara nyata. Kalau sudah ikhtiar, kita kembalikan lagi semuanya pada Allah hasilnya. Itulah tawakal. Nah, kita terima apapun hasilnya dari Allah, tapi ini belum terakhir. Kita masih perlu lagi mendayagunakan pikiran kita untuk muhasabah. Muhasabah itu kita evaluasi. Yang saya lakukan tadi sudah pas apa belum? Sudah cocok apa belum? Ada yang kurang atau tidak? Cara memperbaikinya bagaimana dan seterusnya. Ini namanya muhasabah. Nah, hasilnya muhasabah nanti melahirkan perbuatan yang baru, dimulai dari niat lagi, zikir, fikir, ikhtiar, dan tawakal lagi, yang ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi inilah proses hidup yang sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kalau dalam terminologi agama, dalam terminologi Islam. Jadi apapun yang kita lakukan diawali dari niat, disadari tentang hadirnya Allah di segala situasi, zikir, kemudian dilakukan dengan pertimbangan dan wawasan yang cukup, fikir, kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang sungguh-sungguh, jihad, ijtihad, mujahadah, itulah ikhtiar. Hasilnya apapun kita terima, itulah tawakal. Setelah itu kita muhasabah, kita evaluasi, sehingga setelah ini yang saya lakukan lebih baik dari tadi. Inilah penerjemahan dari saya untuk mewujudkan hidup yang mindful.